dan silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang memiliki pemikiran. Siapakah orang-orang yang disebut dengan al-albab, orang-orang yang memiliki akal dan memiliki pemikiran itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik saat dia berdiri atau saat dia duduk, wa ala junubihim atau saat dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau ciptakan semuanya ini dengan sia-sia, dengan percuma. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Dari ayat ini telah mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang telah menciptakannya dan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam. Kalau kita ingat kepada ayat-ayat ini, maka kita selalu diingatkan oleh Allah akan dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah bahwa penciptaan langit dan bumi adalah merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Terdapat banyak tentang tanda-tanda kekuasaannya dan telah memberikan kepada kita berbagai keterangan, penjelasan adanya sunatullah di alam ini, adanya hukum Allah, adanya hukum-hukum yang berlaku pada alam ini. Kemudian di dalam alam ini juga terdapat masyiatullah, kehendak Allah. Terdapat di dalamnya adalah kehendak Allah. Sunatullah adalah berlaku umum, berlaku kepada semua manusia, berlaku kepada semua penciptaan yang ada di bumi ini ataupun di langit. Semuanya akan mengikuti ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku, seperti air yang mengalir ke daerah yang rendah, kemudian api yang membakar adalah sunatullah, di mana sunatullah itu adalah keterangan-keterangan yang menunjukkan kepada kita perlunya digali ilmu, perlunya diungkap rahasia yang terdapat di dalamnya, sehingga kita tahu adanya ilmu kedokteran, adanya ilmu farmasi, adanya ilmu ekonomi, ada teknik dan sebagainya. Maka di alam inilah Allah telah menceritakan kisah tentang rahasia penciptaan langit dan bumi. Hendaklah kita jadikan sebagai cara bagaimana kita memiliki pengetahuan, memiliki ilmu untuk menggali rahasia-rahasia Allah di alam ini. Kemudian yang kedua adalah masyiatullah. Masyiatullah adalah tergantung pada kehendak Allah. Apa yang kita tuduhkan, apa yang kita anggap sebagai kebenaran, belum tentu bahwa itu adalah suatu kebenaran atau suatu kenyataan yang terjadi. Seperti yang baru-baru ini terjadi tsunami di Banten adalah menunjukkan bahwa di situ ada masyiatullah, ada kehendak Allah. Allah memiliki kehendak, Allah memiliki kekuasaan, Allah memiliki kemauan terhadap terhadap ayat-ayatnya. Dengan cara itulah kita hendaklah menjadi semakin dekat kepada Allah, karena di samping sunatullah yang terjadi ada masyiatullah, ada keterangan Allah, ada ketetapan Allah yang kita lihat sebagai
kehendak Allah dan kita lihat sebagai kemauan yang Allah kehendaki, maka disitulah harus kita menjaga diri, harus kita merawat diri agar kita benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keterangan Allah. Itulah yang dimaksud dengan berpikir. Artinya bahwa kita berpikir tentang sunatullah yang ada di alam ini, tetapi di samping sunatullah yang terjadi di alam ini ada masyiatullah, ada keterangan-keterangan Allah yang telah jelas dan nyata bahwa Allah memiliki kehendak dan memiliki kemauan terhadap makhluknya. Kemudian yang kedua adalah wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan hendaklah kita mengingat Allah dengan cara adalah bersabar kepada ketetapan Allah dan bertawakal kepada yang telah Allah tetapkan. Dengan cara itulah kita mengingat kepada Allah. Ketetapan-ketetapan Allah di alam ini berupa sunatullah, berupa masyiatullah, semuanya adalah atas kehendaknya. Semuanya adalah ditetapkan dengan jernih, dengan rapi, agar manusia selalu ingat, agar manusia selalu mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Tidaklah engkau ciptakan semuanya ini dengan kebatilan. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina adzabannar. Maka jagalah kami dari api neraka. Ini adalah merupakan keterangan-keterangan yang menyimpulkan kepada kita, hendaklah kita kembali kepada Allah, hendaklah kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah dan benar-benar menunjukkan sikap kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, dan ketakwaan kita kepada Allah. Hendaklah selalu kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga kita benar-benar berada di dalam iman kepada Allah dan istiqomah di dalam menetapkan keimanan itu. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu di samping membaca Al-Quran, juga selalu dianjurkan oleh Al-Quran itu sendiri bahwa kita hendaklah selalu mengingat kepada kisah-kisah Nabi, pesan-pesan Nabi kepada kita, agar kita selalu mengingat kepadanya dan kita selalu berpegang teguh dan benar-benar hanya bertawakal kepada Allah semata. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah diterangkan pada khutbah yang pertama, bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya silih siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah,
kemudian orang-orang yang berpikir kepada Allah, dan orang-orang yang melepaskan diri kepada Allah, yang semata-mata berharap dan semata-mata bersabar serta semata-mata bertawakal kepada Allah. Maka dengan cara inilah kita telah ditunjuki Allah agar kita bisa selamat dan agar kita bisa sukses di dalam melewati jalan hidup yang kita lakukan. Oleh karena itu di dalam ayat selanjutnya Allah telah berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau, barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguhnya telah hina dia. Dan tidaklah wa malil zalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ada penolongnya di neraka nanti. Maka dengan cara inilah kita jadikan satu petunjuk bahwa kita hendaklah bisa keluar dari ketentuan-ketentuan yang dapat menjadikan kita celaka di akhirat nanti, dan tidaklah termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang telah memperdaya diri sendiri sehingga masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.